Ya, kuliah ya. Sehat semua sekarang hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke. sehat. Ya, apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini apa? Metode mengenal Al-Quran. Hah? Tema kita hari ini apa tuh? Metode mengenal Al-Quran. Oke, metode mengenal Al-Quran. Yang pertama ingin saya sampaikan, dalam mengenal atau metode mengenal Al-Quran itu Anda boleh membaca terjemahan Al-Quran. Ya, ada beberapa orang ketika membaca terjemahan Al-Quran itu jadi mengerti bagaimana Tuhan berfirman kepada makhluknya, bagaimana firman Tuhan itu bisa dipahami oleh seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, baik mereka yang berbahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, atau dalam pengertian yang lain, baik mereka berbahasa Arab maupun yang tidak berbahasa Arab, ketika membaca terjemahnya atau artinya itu diyakini bisa ya mengerti isyarat dan frekuensi Tuhan, gitu ya. Saya lanjutkan ya. Yang pertama, jadi mengenal Al-Quran itu dengan cara membaca terjemahnya, ya, membaca terjemahnya. Betul nggak? Ada yang lihat di ini, di Willen? Ya Pak. Ya. Yang kedua apa? Bagaimana cara mengenal Al-Quran? Pengenalan yang kedua dengan cara Baca tafsir. membaca tafsir. Ya, kenapa membaca tafsir? Karena kita kan tidak langsung menemui Al-Quran, menemui Rasulullah sebagai Nabi kita. Sehingga cara termudah kita mengenal Al-Quran itu adalah dengan membaca tafsir, yaitu tafsir dari para sahabat atau para tabi'in yang telah menulis tafsir sehingga mempermudah kita. Nah, gitu. Jadi tafsir itu membantu kita memahami ya arti dari ayat-ayat yang dimaksud ketika diturunkan kepada manusia. Itu kira-kira yang kedua. Bisa dipahami yang kedua? Yang ketiga. Coba. Yang ketiga, Rajin membaca Al-Quran. rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Salah satu keajaiban dalam membaca Al-Quran itu adalah kita mengerti atau tidak mengerti, kita mendapatkan pahala. Ya kan? Kita mengerti atau tidak mengerti, kita mendapatkan pahala. Itu diantara kelebihannya. Nah, ketika kita tidak mengerti, tapi lama-lama kita membaca Al-Quran, kita membaca dan membaca terus, ya, kita akan tahu, kita akan mengerti. Misalnya ketika kita belum pernah tahu ya apa arti surat Al-Fatihah, tapi kita kan sejak dulu sampai sekarang membaca terus. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita bisa mampu dan lancar membaca Al-Qur'an, ya, salah satu suratnya aja seperti surat Al-Fatihah tadi, alhamdulillah berarti kita diberikan hidayah. Karena ada juga orang sudah bertahun-tahun membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah. Ketika mau disebutkan tidak bisa. Artinya dia tidak mendapatkan hidayah. Apalagi waktu dia menyampaikan, Bapak mungkin tidak mengerti, tidak lancar membaca Al-Quran. Saya sangat lancar. Dia mengatakan begitu. Ya, dengarkan ya bacaan surat saya. Ketika dia baca surat Al-Fatihah ternyata bacaannya salah-salah, lidahnya terasa keluh, gak bisa lagi mengucapkan kalimat dengan benar, bacaan huruf Al-Quran dengan benar. Nah, itu tandanya dia sudah tidak lagi mendapatkan hidayah. Padahal bertahun-tahun dia dulu katanya rajin beribadah, ya. Nah, cuma karena dia sekarang jadi orang murtad, akhirnya dia dibuat keluh lidahnya, tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Nah, itu juga jangan sampai terjadi kepada kita semua ya. Hati-hati dengan bacaan Al-Quran. Nanti kita ya dibuat lidah kita tidak mampu berkata-kata karena kita sendiri ya menyepelekan, begitulah kira-kira, menyepelekan bahasa atau bahasan Al-Quran.
Oke, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Belajar Al-Quran dari Al-Quran. Belajar Al-Quran dari Al-Quran, ya. Jadi belajar Al-Quran dari Al-Quran itu maksudnya adalah belajar Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dari dalam ayat suci Al-Quran itu sendiri, ya. Kita belajar ya membaca, kemudian belajar arti yang dimaksud dari Al-Quran. Kita mengetahui halal haram dari Al-Quran. Kita mengetahui amal-amal yang boleh dan yang tidak dari Al-Quran. Kita mengerti kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita harus berbuat baik sama orang, kenapa kita harus punya sikap toleransi, kenapa kita harus juga bersahaja kepada semua orang, kenapa kita harus melakukan musyawarah, mufakat ya dalam kehidupan sehari-hari, atau kita kenal istilah demokrasi ya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu di antara belajar Al-Quran dari Al-Quran. Kita baca, kita mengetahui, kita mengerti, kemudian kita berusaha ya merealisasikan atau mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Begitu kira-kira. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, Belajar Quran dengan pemahaman sahabat Nabi dan para tabi'in. ya, belajar Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi dan para tabi'in. Kenapa? Karena mereka ini adalah, para sahabat itu adalah orang yang hidup bertemu dengan Rasulullah. Jadi mereka bisa menjelaskan ya bagaimana Rasulullah bergaul dengan tetangga, bagaimana Rasulullah memperlakukan secara baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada sahabatnya, kepada lingkungannya ya, kepada orang-orang terdekatnya, apakah paman ya, apakah sepupu ya, ataukah famili yang lain ya, dan lain sebagainya. Nah, sahabat ini melihat langsung ya bagaimana Rasulullah ketika dibimbing wahyu selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari ya, mengajarkan Al-Quran kepada kita, kepada manusia, kepada sahabat pada saat itu yang hidup bersama Rasulullah, dan mereka betul-betul mempraktekkan ikut bersama Rasulullah ketika Rasulullah mempraktekkan amal-amal yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Oke, lanjut. Yang keenam, terakhir ya. Menggunakan pendekatan bahasa Al-Quran, yaitu Arab. Oh iya, udah 7 berarti ya. Satu lagi, menggunakan pendekatan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ya, jadi salah satu cara termudah mengenal Al-Quran, metode mengenal Al-Quran itu yaitu mengenal Al-Quran dalam perspektif bahasanya, yaitu bahasa Arab. Kita belajar ya, seperti misalnya kita mau tahu budaya Banjar ya, kita belajar bahasa Banjar. Nanti kita akan tahu bagaimana orang Banjar itu menyapa. Nah, bagaimana ding sana kabarnya, nah ya kan ya. Atau orang Bugis, kita mesti mengerti paling tidak dalam penyapaannya ya, agak kareba misalnya. Nah, itu salah satu di antara ketika kita mengenal bahasa itu ya, seperti ketika ada orang satu ketika teman saya bercerita di Banjar itu, dia mengalami percekcokan atau perselisihan ya, terus marah ya di warung kopi ya, sambil makan wadai dan sebagainya. Nah, rupanya ada teman yang paham ya. Nah, bagaimana cara menaklukkan ya kecekcokan itu? Kata dia, ding, aku ini hanya datang ke sini jadi sangatku, jadi mohon maaflah. Nah, gitu kira-kira ya. Kita lanjutkan ya. Jadi begitu ya. Jadi dengan kalimat menyebutkan nama sambil elus-elus pundaknya begini ya, menyebutkan sabar di sanaklah. Ini hanya datang ke sini hanya cari kawalan aja, kebetulan ada sepupu di sini dan seterusnya. Jadi dengan mempelajari bahasa itu kita jadi bisa akrab dengan lingkungan, kita bisa mengetahui bagaimana kita harus berkomunikasi dengan satu komunitas. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab berarti kita mulai ya bisa mendekat dan bisa mengetahui bagaimana tabiat bahasa Arab itu yang diturunkan oleh Allah
untuk kitab suci Al-Quran. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita mengetahui nanti dengan pendekatan bahasa. Oke. Yang terakhir adalah pendekatan sejarah, ya, atau riwayat. Jadi mempelajari Al-Quran itu kita bisa melakukan dengan cara pendekatan sejarah atau riwayat. Ya, turunnya Al-Quran, kapan, di mana, bagaimana kondisinya, situasinya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengetahui sejarah dan riwayat turunnya Al-Quran, kita bisa menjelaskan, ya, ayat ini bercerita tentang ini, ayat ini bercerita tentang itu, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Kalau untuk hadis, asbabul wurud, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran itu kenapa, misalnya tentang khamar, karena banyaknya orang yang sholat tapi masih mabuk, ya, karena baru saja meminum minuman keras. Nah, begitu juga kita bisa mempraktekannya, ya, melihatnya dalam perspektif ketika turunnya itu seperti apa sih kejadiannya dulu gitu, ya, kenapa Rasulullah mengharamkan arak atau khamar, ya, dan lain sebagainya. Itu di antara beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, dalam mempelajari Al-Quran. Nah, demikian saya kira 7 hal yang bisa Anda jadikan sebagai pegangan penting dalam mempelajari Al-Quran, dan itulah metode-metodenya, ya, supaya kita mengetahui. Dan memang sangat jarang kita belajar Al-Quran, ya, dari sumbernya langsung dan kita mengetahui caranya. Demikian saya kira dari saya sebagai pengantar materi perkuliahan ini. Dipersilakan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan. Hasan, Rion, Elvan, dan yang sebagainya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya mau ambil nilai. Sudah siap diambil nilainya?